Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, mengenai contoh kasus dan penyelesaiannya menurut undang-undang tertentu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111 dari Universitas Pancasakti Bekasi semester 1. Di sini saya akan membahas mengenai materi permasalahan yang berkaitan dengan pegadaian. Untuk pendahuluannya, pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Selanjutnya ada kasus gadai emas perburuk citra produk syariah. Nah, ini adalah contoh kasus dari pegadaian. Pengamat keuangan syariah Syakir Sulam menilai kasus gadai emas di BRI Syariah Semarang bisa berdampak buruk terhadap reputasi produk bank syariah lainnya. Menurut dia, Bank Indonesia dan bank terkait harus menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas dengan nasabah. Selanjutnya, harus diselesaikan dengan baik karena ini bisa jadi presiden buruk terhadap produk syariah lainnya, kata Syakir seusai seminar bertajuk Strategi Meningkatkan Market Share Industri Keuangan Syariah di Hotel Borobudur, Kamis 4 Oktober 2012. Apalagi, kata Syakir, yang mengadukan masalah produk gadai emas tersebut adalah tokoh seniman seperti Butet Kertarijasa. Dia berharap agar masalah ini selesai tanpa merugikan nasabah. Kalau bank bersangkutan tidak menyelesaikan dengan baik, itu akan berdampak pada reputasi syariah, ujar Butet Kertarijasa. Syakir mengaku sudah lama mengkritik produk gadai emas karena sangat mudah disalahartikan. Maka tidak heran jika Bank Indonesia juga membatasi dan berhati-hati terhadap produk gadai. Ini salah satu dampak jika satu produk tidak clear. Seniman Butet Kertarijasa bersama 8 nasabah gadai emas BRI Syariah asal Semarang berencana mendatangi kantor Bank Indonesia. Mereka akan meminta mediasi Bank Sentral lantaran kasus sengketa layanan investasi tersebut. Masalah ini bermula pada 2011 di bulan Agustus saat Butet dan beberapa orang menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah. Ia membeli emas seberat 4,89 kg dengan nilai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Adapun modal yang dikeluarkan sebesar 10% dari harga emas. Sisanya dibiayai BRI Syariah dengan cara mencicil setiap 4 bulan. Seniman monolog ini pun dibebani biaya penyimpanan atau ujroh. Namun pada Februari 2012, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan nasabah harus memiliki emas sebelum bertransaksi gadai. Bank Sentral juga membatasi perpanjangan gadai emas paling banyak itu 2 kali. Selain itu, plafon pembiayaan gadai emas dibatasi maksimal senilai 250 juta rupiah untuk setiap nasabah.
Setelah regulasi itu terbit, BRI Syariah meminta nasabah termasuk Butet untuk menebus emas yang mereka biayai. Butet menolak karena saat itu harga emas sedang turun. Apalagi ia juga harus mengganti selisih dari 90% harga emas yang seharusnya dibiayai oleh bank. Karena Butet terus menolak, pada Agustus 2012, BRI Syariah menjual semua emas Butet saat harganya rendah. Butet pun marah lantaran ia mesti menanggung utang sebesar 40 juta rupiah akibat penjualan sepihak itu. Menurut dia, bank berhak menjual emas itu tanpa persetujuannya sebagai pemilik, apalagi dia memiliki uang dalam rekening BRI Syariah dan mengizinkan transaksi auto debit setiap 4 bulan untuk menebus emas tersebut. Kalau ternyata ada kesalahan pada bank terkait, saya kira harus diberi sanksi supaya tidak berdampak buruk. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik, kata Syakir. Lalu selanjutnya ada penyelesaian masalah tersebut dengan undang-undang yang terkait. BPU ialah Badan Pimpinan Umum Perkreditan atau tabungan sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961 Pasal 6 yang berbunyi perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Perlu segera dilaksanakan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan. Bahkan berhubung dengan itu, perlu dibentuk suatu badan pimpinan umum yang diserahi tugas mengawasi pekerjaan dan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan pengkreditan dan tabungan. Nah, itu adalah contoh kasus dan penyelesaian masalah yang terkait dengan undang-undang yang ada. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.